Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin, ahlullah, ahlul Quran yang pasti dirahmati, diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mengalahkan kegembiraan? Kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, pemilik alam raya ini, penguasa alam raya ini, dan pemberi rizki seluruh alam raya ini. Siapa yang lebih bahagia daripada orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaruniakan seluruh kenikmatan hidup makhluk ini? Siapa? Tidak ada, insyaallah. Karena itu kita khususnya orang-orang mukmin yang menghamba kepada Allah selalu bahagia, selalu senang, dan bertambah-tambah mengiringi bertambahnya usia kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang bangga menjadi bawahan penguasa kelas nasional atau internasional, bawah sekali, nggak ada apa-apanya dibanding dengan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang kepercayaan, orang terkaya di dunia, nggak ada apa-apanya dibanding dengan kita orang mukmin yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersiapkan insyaallah surga buat kita semuanya. Masya Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tadi ayat-ayat yang kita dengarkan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Untuk itu kita pasti sangat hafal dan memegang erat ayat yang menjadikan status kita paling bahagia, paling mulia, paling senang, paling kaya, dan paling yang baik, ya, dengan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Aku, bekerja, berbuat, berjuang, beraktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rasakan kegembiraan itu. Kita bekerja kepada Allah, kita berjuang di bawah naungan Allah sebagai wali kita. Coba rasakan ayat ini, diulang-ulang kita baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang orang membangga-banggakan statusnya. Saya bawahannya ini, saya bekerja di sini, saya mengabdi di sini. Silahkan. Mana yang mengalahkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
semakin bertambah kerjanya, tambah rebutan, peningkatan, level pekerjaan, statusnya menjadi apakah begitu. Di PNS juga sama, mengejar statusnya naik. Kita kenapa sampai bertambah usia aja nggak boleh loyo? Kita rebutan ini. Fastabiqul khairat, dalilnya ada. Yang namanya fastabiqul khairat nggak mau kalah. Betul? Yang tua nggak mau kalah dengan yang muda, apalagi yang muda malu kalah sama yang tua. Ya, begitu. Rebutan paling rajin, paling tepat waktu, paling cepat melakukan kebaikan. Bukan rebutan tidak hadir dalam kebaikan. Lihat, kita mengabdi kepada siapa? Dan kita ahlul Quran, sangat percaya dengan ayat ini. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ya memang sangat tidak salah dan pasti benar. Semakin banyak ibadah kita semakin bahagia. Penampilan kita semakin perlente, kata orang, semakin keren. Karena kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hanya untuk mengabdi kepada manusia, bahkan ada yang kepada orang kafir jabatannya 13. Gimana coba? Yang lain nggak boleh, saya yang pantas. Kelenger dia kan? Coba rebutan jabatan sekarang ini. Ayo kita rebutan. Fastabiqul khairat. Allah ini menilai kita, siapa yang naik pangkat nih, siapa yang derajatnya lebih tinggi, dan Allah yang paling adil. Kalau manusia yang menentukan jabatan bisa disogok, ya karena ponakan, karena paman. Ya Allah. Ingat surah apa tadi? Ayat Az-Zariyat ayat 56. Ayat kebanggaan kita ini. Nah, agar kita semakin merasa kebanggaan kita ini semakin kuat, semakin memuncak, senangnya kita ini semakin, gembiranya semakin naik-naik. Subhanallah. Allah membimbing kita dengan surah Qaf ayat 33. Man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Barang siapa yang punya rasa takut, selalu berusaha dalam pengabdiannya, selalu ada rasa takut Ar-Rahman kepada Allah yang Maha Penyayang. Ini unik ya teman sekalian, coba ingat, takut kepada Allah yang Rahman, bukan takut kepada Allah yang punya siksaan. Coba, ini menarik ini. Coba, sekarang kan orang takut karena diancam, disandra, awas lo ya, kalau kamu macam-macam tak bongkar nih, kan gitu. Kan sekarang begitu. Itu kelas teri gila begitu-gitu itu. Ini loh, takut kepada Allah yang Maha Sayang kepada dia. Jadi menarik ini. Allahu Akbar, ya kan? Katakan dulu. Bil ghaib. Bahkan dia tidak melihat Allah gitu. Allah yang gaib. Ini menarik. Wa jaa'a biqalbin munib. Maka orang seperti ini hidupnya selalu dengan hati yang munib sampai bertemu Allah. Ini menarik ini mas sekalian.
Jadi kebanggaan kita, kegembiraan kita, kebahagiaan kita karena kita bekerja, berjuang, mengabdi kepada Allah sebagai wali kita, pemimpin kita. Kalau orang bilang ada bos, kayak kita nggak begitu sama Allah, tapi Dia tempat kita bekerja, berjuang dan meminta balasan. Kalau manusia gaji, gitu kan, kita minta balasan sama Allah. Luar biasa kita ini ya, masya Allah. Nah, orang yang selalu seperti ini karena dia tahu siapa Allah, dia yakin siapa Allah, dia takut kehilangan kasih sayang Allah. Itu loh maksudnya. Karena dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah kita hidup, kita bisa dapat makan, kita bisa hidup, kita masih sehat. Bahkan kita duduk ke masjid ini karena rahmat Allah, birahmatillah. Bahkan kita masuk surga pun karena rahmat Allah. Kita takut kehilangan itu loh, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang menonjol, nah ini menonjol dalam sikap dan perilaku sehari-harinya sampai menghadap Allah nanti, terbentuk dalam dirinya qalbun munib, hati yang inabah. Nah, ini apa ini munib? Inabah itu at-taubah wa ta'ah. At-taubah wa ta'ah. Selalu saya bertaubat dan kembali taat. Artinya dia selalu mengoreksi dirinya untuk selalu bertaubat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takut dia takut kepada Allah, tidak mendapat rahmatnya karena dia Maha Pengasih dan Penyayang. Maka sifat perilaku yang menyimpang darinya, dia, ya Allah saya sudah lalai, ya Allah saya sudah berdusta, ya Allah saya sudah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, kembali taat. Itu semangatnya begitu. Qalbun munib berarti dia selalu bersikap yang terpuji, yang menggembirakan dirinya sebagai hamba Allah. Wa ana abduka, kan gitu semangat kita di surat Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Aku adalah hambamu, bukan hamba pak itu, pak ini, pak ini, enggak ada itu mas kalian. Aku hanya hambamu dan aku hidup menurut perjanjian denganmu. Wa wa'dika, dan aku hanya mengejar janjimu. Masya Allah, mengejar pahala darimu, upah darimu. Allahu Akbar. Ayo, semakin tambah usia, semakin semangat, semakin merasakan kebanggaan dan kebahagiaan yang semakin meningkat. Masya Allah. Di surah Qaf ayat 33. Sikap seperti ini jemaah sekalian, takut kehilangan kasih sayang Allah, takut kehilangan dan tidak mendapat rahmat Allah. Ini sangat-sangat luar biasa efeknya ya bagi kita yang melakukan ini. Surah Al-Mulk ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratan wa ajrun kabir. Sungguh orang yang selalu takut
kepada Rabb-nya yang tadi Ar-Rahman. Ini disebut lagi Rabb, ya. Jadi kalau tadi penekanannya karena segala hal Allah yang memiliki rahmat dan karenanya semua terjadi, kita takut kehilangan rahmat Allah. Sekarang diminta kita yakhshawnya, ditambah lagi takutnya kepada Allah karena Dia sebagai Rabb kita. Ingat, Rabb kita. Yakhshawna. Nah, di sini penekanannya adalah dia selalu merasakan keagungan Allah dalam dirinya. Karena Allah sebagai Rabb. Ingat pelajaran tauhid yang dulu saya diajari oleh Ustaz Umar Fanani. Beliau mengatakan, kalau kita menyebut kata Rabb, minimal ada 3 unsur dari apa? Asma Allah yang ada juga dalam kata-kata Rabb. Rabb artinya khaliqun. Ingat, Dia menciptakan alam raya ini. Yang kedua, Razikun, Dia yang menjamin seluruh rizkinya makhluk di alam raya ini. Dan yang ketiga, Malikun atau Mudabbirun, Dialah pengatur alam raya ini. Rasakan jemaah sekalian, keagungan Allah yang mencipta sendiri, mengatur sendiri dan memberi rezeki sendiri. Coba bayangin, coba. Nggak terbayang. Ada mutakyif, kita tidak akan bisa menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah yang menciptakan alam raya ini, bagaimana kekayaan Allah yang memberi rezeki seluruh alam raya ini. Allah, subhanallah. Takut kita ada apa ini? Kita ini siapa jemaah sekalian? Kita sendiri ciptaan Allah yang diberi rezeki Allah dan diatur Allah. Astagfirullahaladzim. Timbul rasa takutnya. Kok kita bisa mentang-mentang ya gitu ya? Kok kita bisa mendustakan ayat-ayat Allah ya? Dan pada hari ini kita mengingatkan bahayanya lalai kepada ayat-ayat Allah. Kok beraninya kita lalai kepada ayat-ayat Allah ini? Begitu pentingnya Allah dalam hidup kita sebagai manusia ini, makhluk Allah ini, kok melalaikan titah Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Bahaya ini. Apa kata? Enggak bahaya tak? Kan begitu. Ingat itu jemaah sekalian. Jadi ya Allah ya Rabbi. Nah, ini perkara besar yang harus bisa kita lakukan selalu, yaitu selalu ada rasa takut kepada Allah sebagai Rabb kita. Bil ghaib, yang kita tidak melihatnya. Nah, Allah pun memberikan reward, memberikan penghargaan bagi hambanya yang selalu takut kepada Allah sebagai Rabb kita itu. Apa itu? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi dia ampunan dan ganjaran yang besar. Seandainya Allah mengatakan lahum maghfiratun wa ajrun, wah sudah enggak kebayang bagaimana besarnya ampunan Allah dan ganjaran Allah. Tapi ditambah lagi kabir, ganjaran yang besar. Rupanya kata-kata kabir ini perlu kita disampaikan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau kamu di dunia kadang-kadang hakmu diambil sama temenmu, ya, dipotong, dibantu aja dipotong sama dia. Kalau Allah dijamin udah ganjaran itu sudah besar, tapi Allah tekankan kabir, tuh nggak ada kurangnya, malah besar tuh kalau Allah. Kalau di dunia malah kadang-kadang kamu jadi kawan, sekarang jadi lawan, disikat bagianmu, kamu
dihukum, padahal asalnya teman. Dan kamu pertemanannya saling ancam, awas lo, tak bongkar nih, aku punya truk nih, kartu nih. Itu manusia. Tapi kalau Allah, semakin dekat kita kepada Allah, semakin Allah apa tadi? Maghfiratun wa ajrun kabir. Bagaimana kita tidak bahagia bersama Allah? Semangatnya. Subuh-subuh tetap ceria, bahagia. Kita mengabdi sama Allah soalnya, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak mudah merasa takut kepada Allah yang Rahman tadi, sementara kita tidak melihat Allah. Tidak mudah. Tidak mudah kita takut kepada Allah sebagai Rabb kita tadi, karena Allah gaib. Ditekankan itu bil gaib. Karena itu Allah membimbing kita dengan mengirimkan petunjuk-petunjuknya, rambu-rambunya yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini dia. Kalau kita benar-benar bertauhid, beriman kepada Allah sehingga timbul rasa khasyah, dan itu kebanggaan kita masalah muslimin, kita akan pakem memegang Al-Quran. Hanya Al-Quran yang bisa menunjukkan dengan hak caranya bagaimana kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebabnya pantang, astagfirullahaladzim, bagi kita untuk lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sudah 5T yang kita bahas beberapa hari yang lalu, tilawah, tahfidz, tanfidz, tabligh, tadabbur. Kita kadang-kadang capek juga ya, malas juga, lalai, astagfirullahaladzim. Makanya tepat sekali firman Allah tadi, biqal bin munib. Makanya dia selalu introspeksi, astagfirullah, munib, istighfar, bertaubat, kembali lagi taat. Ya itu kerja kita. Jangan lengah, lalai untuk terus menerus mengingat hati kita dengan sifat qalbin munib tadi. Karena kita pasti ada salah, pasti ada kekurangan ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Rahman. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Quran sebagai ayat-ayat qauliyah, tanda-tanda kebesaran Allah dalam firman-Nya, itu juga selalu digandeng dengan ayat-ayat kauniyah. Artinya menunjukkan bahwa di sekitarmu ini dan dalam dirimu juga ada ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan siapa Allah itu. Kan begitu masalah muslim. Banyak ayat itu jemaah sekalian, ya. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i ma' فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والمسخر بين السماء والأرض
laayatin liqaumin ya'qilun. Jadi Allah ingatkan manusia akan bisa merasakan ayat-ayat Allah, benar petunjuk dari Al-Quran, dari ayat-ayat kauniyah alam raya ini, kalau kita benar-benar jujur menggunakan akal kita, tafakkur dengan akal kita ini, pasti kita akan tunduk dan takut kepada Allah. Pasti kita akan selalu berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman. Jadi kita selalu tafakkur dengan ayat-ayat Allah di alam raya ini. Dan itu cara kita mengamalkan Al-Quran, ayat-ayat kauliyah itu petunjuk dari Al-Quran. Jadi kita semakin terikat dua hal di situ. Terikat secara dari ayat kauniyah yang didorong oleh ayat kauliyah dari Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan ayat yang mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Jangan jauh-jauh dalam dirimu, apa kamu tidak merenungkannya, mengambil pelajaran dalam diri. Subhanallah. Bagaimana saraf otak ini ada jutaan masalah. Mana Allah mengaturnya, Mas sekalian. Keberadaan kita ini Mas sekalian. Lihat aja diri kita ini gimana coba. Sederhana, kita makan di sini diproses nggak ada rasanya ya, nggak ada ya, tenang aja. Jadi zat yang penting untuk darah, untuk otak, untuk ini disuplai, subhanallah. Ampasnya nanti ada keluarnya. Pokoknya unik ini Mas kalian ya. Dan itu semua subhanallah, Allahu akbar, yang membuat kita merasa semakin kecil di hadapan Allah, sehingga kita takut untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Jadi kita diminta oleh Allah untuk sedikit lagi ya, untuk selalu merenungkan bagaimana penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Ya Allah, bagaimana kapal-kapal bisa berlayar, bagaimana Allah menurunkan hujan dari langit, bagaimana tanah-tanah yang asalnya kering kerontang mati bisa hidup kembali dengan adanya air hujan itu. Bagaimana tentang hewan-hewan, bagaimana awan-awan ini bisa berjalan dan beredar. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, dan sekaligus Rabb yang Rahman, yang sayang kepada kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Coba bayangin bahasanya Allah. Allah itu menciptakan apa saja yang ada di muka bumi untuk kamu. Subhanallah. Allah Akbar. Coba bayang bahasanya. Jadi semua ini Allah ciptakan untuk kamu. Begitu rahmannya Allah kepada manusia ini. Allah, ya Rahman, ya Rahman. Makanya kita takut kepada Allah yang Rahman, takut kepada Allah sebagai Rabb kita tadi masalah. Karena itu kita tidak ingin luput dari satu ayat pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sedang berjuang ini jemaah sekalian bahagia.
Surah Al-A'raf sebagai penutup tentang bahayanya manusia yang melalaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. وَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Maka kami menyiksa mereka, fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka di lautan, fil yammi bi annahum, karena mereka kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilun, karena mereka selalu melalaikan ayat-ayat kami. Ghafilun, menganggap rendah, tidak menghiraukan, tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Bahaya jemaah sekalian. Itulah jemaah sekalian bahagia dengan kebanggaan kita menjadi hamba Allah, yang kemudian itu berimbas kita takut kehilangan kasih sayang Allah, kita takut kehilangan perhatian dan pengaturan dari Allah yang maha tentang kehidupan ini. Maka kita tidak akan berani lalai, karena lalai itu membahayakan kita sendiri. Insyaallah setelah ini kita semakin semangat untuk tilawah, tadabbur, tahfidz, tanfidz dan tabligh insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.